Sobat Sehat Koja, bahwa bicara tentang kesehatan banyak aspek ya, dari proses diagnosis, kemudian dari proses pemeriksaan, kemudian tadi disebutkan ada pemeriksaan penunjang sampai menghasilkan sebuah keputusan atau diagnostik. Itu memang panjang. Tidak serta-merta hanya patokannya dari satu ini, yaitu dari laboratorium, tidak. Begitu lab darah kita ada meningkat atau menurun di bawah atau di luar normal, itu saya pikir perlu datang ke dokter yang langganan, dokter keluarga, sehingga di sana dapat penjelasan. Karena tadi ada aspek alat, range normal itu berbeda-beda. Tadi dalam batas normal misalnya 100 sampai 150 misalnya begitu, ya, itu normal. Tapi di satu lab lain 100 sampai 120 dipakai, bahwa itu normal, misalnya seperti itu. Sobat Sehat Koja, bahwa kesehatan kalau kita kelola dengan baik, dia akan cost-nya juga akan menjadi tidak tinggi, tetapi harus melalui cara yang benar. Yang tadi seperti saya sebutkan tadi, melalui medical check up yang resmi, yang di sana ada dokter, ada petugas laboratorium dan yang lainnya. Dokter Harlin, saya nanya, sebenarnya kalau seandainya masyarakat kan kadang-kadang perkembangan sangat luar biasa dengan media sosial ini. Yang perlu sekali rutin diperiksa kalau kita badan kita ini apa sih, Dok? Ya, kalau yang umumnya diperlukan ya seperti paket medical check up yang standar yang tadi saya. Apa aja, Dok? Biasanya Pak, kita melakukan pemeriksaan hematologi rutin. Hematologi itu darah rutin. Ya, seperti nanti kita melihat kadar HB kita berapa. Kalau rendah kan anemia gitu ya Pak. Kemudian kalau HB rendah itu anemia itu berapa, Dok? Nilai normalnya? Pada umumnya ya Pak ya. Umumnya. Kan memang di beberapa lab kan berbeda-beda, tapi pada umumnya kalau di bawah 12 untuk wanita atau di bawah 13 untuk pria, kurang lebih seperti itu, dianggapnya anemia. Tapi ekstrim ya, di bawah 12 dan di bawah 13 jangan 11,9 ya, masih dilihat-lihat lagi nih, ini ya, kenapa ini. Oke, hematologi HB. Terus apa lagi, Dok? Kalau yang namanya hematologi itu jadi satu paket Pak, hemoglobin atau HB, leukosit. Kalau leukosit untuk sel darah putih. Untuk melihat apakah tubuh kita sedang ada diserang oleh bakteri lain, ya, infeksi seperti itu. Trombosit itu keping darah untuk pembekuan darah. Sobat Sehat Koja, sebentar sebelum dilanjutkan. Leukosit itu sel darah putih. Itu salah satunya kalau kita suka diperiksa laboratorium, leukositnya berapa? Itu mengindikasikan bahwa ada serangan bakteri atau terinfeksi. Biasanya leukositnya naik ya, Dok. Kalau leukosit, kalau ada bakteri, kita terinfeksi bakteri, biasanya leukosit kita naik Pak. Ya. Normalnya berapa, Dok? Kurang lebih ya antara 5.000 sampai 10.000. Itu normal. Range normal 5.000 sampai 10.000. Kemudian apa lagi? Tadi trombosit. Trombosit ini ngetop kalau demam berdarah ya. Betul. Trombosit itu kan diperlukan untuk pembekuan darah ya Pak. Kalau kita terluka nanti trombosit yang menyumpal. Nah, kalau pada keadaan demam berdarah atau pada keadaan infeksi virus yang lain, kadang-kadang jumlahnya turun gitu Pak. Turun, jadi kita perlu waspada apakah nanti pasien tersebut akan mengalami perdarahan. Misalnya pada DBD yang berat, kadang-kadang pasien nanti akan berdarah di gusi atau mimisan, atau di kulitnya perdarahan di bawah kulit kan bintik-bintik, petekia disebutnya. Kurang lebih seperti itu. Karena trombosit itulah komponen pembukaan darah ya. Kalau itu berkurang sehingga ada rembesan dikit ya nggak berhenti merembes terus ya. Betul. Kalau masih normal biasanya ditutup oleh trombosit itu. Terus apa lagi, Dok? Hematologi. Itu hematologi ya Pak. Selesai yang di situ HB, leukosit, trombosit lah.
pada umumnya. Sebelum masuk ke yang lain, itu kan nilai di bawah. Kadang-kadang juga jangan senang juga kalau nilai lebih tinggi. Iya betul. Iya betul. Kalau leukosit tinggi, infeksi bakteri. Kalau leukositnya terlalu rendah, leukosit terlalu rendah di bawah normal. Pada infeksi virus, Pak. Virus, nah. Biasanya dia di bawah normal. Terus kemudian kalau apa lagi? HB di atas normal, ketinggian juga jelek, Pak. Jadi bisa hitam ya kulit tuh. Jadi kalau HB-nya, saya pernah ada satu kawan kita HB-nya sampai tinggi banget. Sampai 40 apa. Sampai dia harus dikeluarkan. Betul, benar. Biasanya kalau sampai 18, 19 itu memang harus dikeluarkan, Pak. Karena itu adalah suatu keadaan yang abnormal. Jadi jangan senang juga kalau HB-nya tinggi gitu. Karena nanti sel-sel darah merahnya kan terlalu banyak di dalam darah. Nanti takut bisa menyumbat seperti itu. Ada satu kawan kita tuh, saya kurang pasti ya, tapi tinggi banget. Sampai prosesnya setiap waktu tuh harus mengeluarkan darah. Jadi dikeluarkan, bukan donor, bukan, tapi darahnya dikeluarkan. Dan fungsinya juga tidak normal biasanya. Betul. Karena itu keadaan abnormal. Iya, oke. Kalau HB tinggi juga bermasalah. Kalau trombosit tinggi? Ada juga, Pak, keganasan darah. Jadi keganasan darah yang disebabkan karena produksi trombosit yang terlalu tinggi. Itu ada juga, Pak. Jadi itu biasanya jadi satu rumpun dengan HB yang terlalu tinggi. Leukosit yang terlalu tinggi sampai abnormal sekali, bukan karena infeksi ya, bisa sampai ratusan ribu. Lalu rumpun yang satu lagi karena trombosit yang terlalu tinggi. Itu tiga-tiganya itu kelainan yang harus ditangani dengan serius. Sobat Sehat Koja, jangan, jadi memang itu wilayahnya dokter yang kompeten, profesional terkait dengan itu. Jadi ya datanglah ke dokter keluarga Sobat Sehat Koja semua. Itu baru hematologi. Berikutnya? Yang umum biasanya pemeriksaan fungsi hati. Fungsi hati. Lalu fungsi hati kita kenal SGOT, SGPT. Ya. Bedanya apa tuh, Dok? SGOT, SGPT. SGOT untuk apa? SGPT untuk apa, Dok? Biasanya kalau ada kelainan, Pak. Ya. Kalau normal dulu, kalau normal biasanya dia sejalan ya. SGOT, SGPT dia nilainya sama-sama normal. Tapi kalau misalnya ada gangguan, nanti peningkatan nilainya ini bisa berbeda, Pak. Berbeda-beda. Jadi kalau SGPT-nya meningkat, biasanya nih saya kurang lebih ya, Pak ya. Misalnya SGPT-nya meningkat tetapi SGOT-nya masih normal, itu berarti kelainannya masih tahap awal. Tapi kalau dua-duanya sudah meningkat, ini berarti kelainannya tahap lanjut karena kerusakan hatinya bukan hanya di istilahnya ya, Pak, bukan hanya di permukaan tetapi sudah di masuk ke dalam. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang berikutnya ada selain hematologi adalah bagaimana mengetahui fungsi hati melalui, kalau Sobat Sehat Koja diperiksa laboratorium, kalau ada di checklistnya ada SGOT, SGPT adalah untuk mengetahui fungsi hati. Sehingga dari sana dilihat dari nilai-nilai SGOT, SGPT, dilihat itu nilai dari fungsi hatinya berapa persen dan sebagainya, dinilai fungsi hati. Kemudian dokter pasti akan melakukan intervensi ketika ada hal yang abnormal dari nilai-nilai fungsi hati tersebut. Berikutnya apa lagi, Dok? Yang umum biasanya fungsi ginjal, Pak. Yang paling umum ureum, kreatinin, dan asam urat biasanya. Ureum, kreatinin, asam urat. Asam urat sebenarnya bukan fungsi ginjal, tapi dia biasanya menjadi satu. Yaitu ya ureum, kreatinin, asam urat itu satu paket. Biasanya. Itu periksa darah ya, Dok? Dari darah, Pak, betul. Tapi urin juga bisa ya. Kalau yang normal urin, masih yang cek lab biasa tuh yang screening itu urin ya? Termasuk. Kadang-kadang terutama pada wanita ya, Pak ya. Kan wanita lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih. Betul. Jadi dengan pemeriksaan urinalisis ya, pemeriksaan urin, pemeriksaan air kencing pada check up rutin itu bagus juga untuk mendeteksi apakah seseorang sebenarnya ada infeksi di saluran kemihnya. Infeksi saluran kemih. Betul. Kalau pada wanita biasanya kalau sampai parah sekali infeksi saluran kemih,
bisa demam tinggi sampai 40 derajat Celcius. Karena memang struktur organ daripada wanita itu memang lebih pendek ya dengan dunia luar ya. Betul. Ya, jadi lebih rentan terjadi infeksi. Kemudian di urin kalau nggak salah bisa juga mendeteksi protein, bisa ya? Betul. Yang kasat mata yang berbuih atau butek ya, keruh ya. Kalau urin sebenarnya kita lebih percaya hasil pemeriksaan dengan reagen kimianya ya Pak ya. Kimia. Karena kadang-kadang mungkin berbuih itu karena faktor mungkin pada waktu kita transport urinnya mungkin tergoncang atau seperti apa. Tetapi memang betul Bapak yang tadi Bapak bilang, protein pada urin merupakan salah satu parameter yang sangat penting ya? Kalau dia hasilnya positif. Harusnya negatif. Seharusnya tidak ada protein yang keluar di air seni. Nah, tetapi kenapa pada keadaan apa protein bisa keluar, bisa rembes ke saluran kemih, ke air kencing ya? Itu menandakan adanya gangguan ginjal. Gitu. Biasanya orang-orang yang DM tidak terkendali, minum obatnya sembarangan, lupa-lupa katanya udah sembuh terus nggak diminum lagi, terus ya seperti itu ya Pak, pengobatannya tidak rutin, tidak terkontrol. Lama-lama yang diserang adalah fungsi ginjal. Jadi kondisi awal yang pertama yang bisa kita ketahui adalah rembesnya protein di urin. Ada dari trace itu ya sedikit sekali. Ada trace positif 1, positif 2 sampai 4 biasanya. Tapi alangkah baiknya kalau kita sudah menindaklanjuti kelainan ini dari pemeriksaan urin, kalau terdeteksi protein yang trace yang baru sedikit sekali, kita berharap dengan penata laksanaan pengobatan yang tepat dari awal, kembali lagi ya kita ke dokter lagi ya Pak. Nanti lama-kelamaan fungsi ginjalnya masih bisa reversible, masih bisa kembali normal. Jangan ke dokter sudah positif 4 ya. Agak sulit itu nanti. Ya. Artinya itu semua kembali kepada dokter pemeriksa. Makanya jangan sembarangan kita pressure lab maunya kita. Kalau bisa laboratorium diperiksa melalui pengantar dokter. Hasilnya ada, balikin lagi ke dokter. Sehingga dokter yang akan baca, oh ini mana, apakah sudah positif 1, 2, 3 atau baru awal-awal ada rembesan protein yang terdeteksi di sini. Boleh saya tambahkan? Silakan Dok. Jadi kadang-kadang mungkin dari famili saya juga atau mungkin teman-teman yang lain merasa ragu untuk melakukan medical check up atau mungkin sudah merasa tidak enak tapi ragu untuk ke dokter. Alasannya kenapa? Ada yang mengatakan bahwa saya takut ketahuan sakit. Betul. Ya. Seperti tidak mungkin agak sulit menerima kenyataan bahwa dirinya perlu bantuan medis. Tapi sebenarnya untuk teman-teman, untuk sanak keluarga kita, justru lakukanlah pemeriksaan rutin dari awal. Jadi apabila terdeteksi ada satu kelainan, masalah, kita tentunya berharap terdeteksinya normal-normal aja ya Pak. Tapi seandainya ada satu masalah, hal itu bisa dideteksi dari awal, ditangani dari awal. Jadi tidak menimbulkan dampak kesehatan yang serius dan permanen seperti itu. Ya, tidak berlanjut lah sakitnya itu. Iya, jadi beranikanlah, tidak usah takut gitu. Pak. Tapi ini teman-teman di tim kreatif di sini suka pressure lab, enggak mau saya. Nanti saya jewer Pak. Saya jewer aja ya, jadi enggak mau. Saya seret Pak. Asam urat, kolesterol atau konsul ke medical check up enggak mau. Yang itu kan ada di laboratorium. Kalau ini jadi dia terbatas makannya jadinya. Oh nggak boleh makan ini tuh jadi susah ya dia. Itu kan jadi stres lagi ya Pak. Stres lagi itu. Makanya rajin medical check up. Dokter Arlin, banyak sekali ya yang terkait dengan laboratorium sebenarnya. Tadi sudah hematologi, kemudian kimia klinik itu ya Pak tadi, ya. Terus tadi baru sampai di urin. Apa lagi Dok? Kira-kira seperti itu sih Pak yang pemeriksaan screening awal standar, standar kira-kira seperti itu. Oh mungkin ditambahkan juga Pak, saya pernah membaca juga kalau untuk di usia 40 tahun ke atas,
Mungkin di negara-negara tertentu screening untuk CA kolon, kanker kolon adalah dengan pemeriksaan darah samar tinja. Kolon, pemeriksaan darah samar tinja. Samar tinja. Iya. Mungkin sekarang sih ada juga pemeriksaan yang lebih advance daripada itu, tapi kalau ada darah di tinja, kita perlu waspada, apalagi di usia di atas 40 tahun. Kita tentunya berharap itu bukan sesuatu hal yang serius ya, tetapi bisa juga itu menjadi pertanda awal sekali adanya masalah pada usus pada kolon ya. Jadi ada juga orang-orang yang dari hasil pemeriksaan darah samar tinja tersebut dideteksi positif ada perdarahan di saluran cerna, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tentu saja disarankan oleh dokter ya Pak tadi ya. Terus kemudian dilakukan pemeriksaan yang lain, ditemukan adanya kelainan di usus tahap awal. Jadi bisa dilakukan pengobatan yang segera dan pasien tersebut tetap sehat. Betul. Ada lagi yang perempuan itu kan yang usia pap smear. Betul. Ya pap smear itu kan bisa juga. Iya, betul Pak. Malah ada serang yang yang dilakukan cryo, jadi langsung dianalisa apakah ada dilihat di vaginanya itu dilihat, kemudian di kondisinya seperti apa, langsung kasih asam itu, jadi langsung terapi di sana mencegah kanker serviks itu Dok. Pap smear itu program nasional juga. Pap smear itu kalau bisa wanita yang usia produktif ya dilakukan pap smear yang rutin. Kemudian apa lagi ya? Kalau tiroid bisa dilihat nggak? Harus dilakukan apa Dok? Kalau tiroid pada anak bayi, hipotiroid kongenital. Ya, itu kan cek, itu perlu juga dilakukan pemeriksaan itu ya. Kalau bayi-bayi milenial saat ini yang kondisi kemampuan, karena penting juga katanya itu ya. Betul Pak, jadi pemeriksaan screening neonatus, jadi screening pada bayi yang baru lahir. Sebenarnya ada beberapa kondisi yang seyogyanya, sebaiknya, idealnya diperiksakan. Salah satunya adalah hormon tiroid gitu Pak. Karena kenapa? Karena apabila di seorang anak kekurangan hormon tiroid atau yang disebut hipotiroid dari lahir kongenital, itu bisa mempengaruhi kemampuan perkembangan otaknya. Jadi nanti mungkin kemampuan akademisnya bisa terhambat, perkembangan mentalnya bisa terhambat karena kurang hormon tiroid dari lahir. Jadi kalau dideteksi dari awal bisa mendapatkan terapi hormon. Jadi kemudian bisa tumbuh secara optimal anak tersebut. Nah itu salah satu pemeriksaan screening, baru lahir. Sebenarnya hipotiroid kongenital. Ya betul. Sobat Sehat Koja, bahwa laboratorium posisinya di penunjang medik itu sangat strategis ya dari sisi dokter itu sendiri, karena dari sana akan bisa menghubungkan antara gejala klinik, ada hasil anamnesa, gejala fisik, kondisi fisik, dan pemeriksaan penunjang lainnya, kemudian dikombinasikan dengan hasil penunjang medik laboratorium, akan mendapatkan hasil diagnosis yang barangkali akan benarnya itu makin kuat ya. Jadi hampir angka kesalahannya bisa jadi berkurang ya, karena ditunjang oleh hasil laboratorium tersebut. Ada lagi pesan-pesan Dr. Arlin sebelum kita akhiri? Pesan saya kepada teman-teman ya. Semuanya, jadi dari pembincang-bincang kita pagi ini paling baik kalau sebelum ke laboratorium konsultasi dulu dengan dokter. Nah, jadi bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium yang terarah. Jadi teman-teman nggak perlu stres seperti itu. Yang kedua, hasil laboratorium tidak berdiri sendiri dan teman-teman nggak perlu stres kalau angkanya kok satu angka di atas normal atau satu angka di bawah normal. Karena hasil laboratorium itu menjadi satu kesatuan dengan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Tidak bisa berdiri sendiri.
Lalu yang ketiga, pilihlah laboratorium yang baik, yang terpercaya. Karena di laboratorium tersebut melakukan program quality control yang rutin, yang selalu dilakukan. Kalau ada sesuatu masalah di laboratorium, pasti hari itu laboratorium tidak bisa operasional. Karena kami tidak akan bekerja dengan alat yang kami ragu, tidak lulus QC. Jadi pilihlah laboratorium yang terbaik, yang baik, terpercaya, dan mengutamakan mutu pemeriksaannya. Dan yang keempat, teman-teman nggak perlu takut untuk ke dokter atau ke laboratorium untuk memeriksakan diri. Atau melakukan medical check up. Melakukan medical check up, betul. Okay. Tidak perlu takut, tenang aja. Apalagi di Koja, Pak, tenang aja. Tenang aja. Ada Dr. Arlin ya? Di laboratorium saya, di MCU bukan saya, Pak. Sobat Sehat Koja, kita akhiri perbincangan hari ini dengan Dr. Arlin yang tadi menjelaskan terkait dengan laboratorium. Salam sehat, saya Dr. Banjar di Koja Preneur Channel.